Ilmu ma'rifat itu adalah hadis telah masyhur awaluddin ma'rifatullah. Itu dia. Itu kajian yang udah ya. Iya. Awaluddin ma'rifatullah yang mula-mula diwajibkan di dalam hukum Islam adalah mengenal akan keadaan Allah. Ya. Keadaan Allah. Jadi membahas nanti keadaan Allah itu, apakah Allah itu nama atau sifat atau zat? Nah, itu bahasannya nanti itu. Nah, jadi ya. Yang dimaksud, maka lengkapnya maksud hadis itu adalah mengenal akan hal keadaan Allah beserta mengenal akan hal keadaan Muhammad Rasulullah yang sangat dicintai. Ya. Bahwa syarat sah iman Islam adalah mencintai Muhammad Rasulullah yang sangat mulia itu. Itu aturan untuk mendapat cinta dan kasih sayang Allah, wajib mencintai Rasulullah. Tapi dia tidak sampai di situ. Nah, bagaimana Allah itu? Itu dibahasnya nanti ya. Mencintai yang sangat mulia yakni insani diri Muhammad Rasulullah. Ketahuilah bahwa Allah itu adalah nama kebesaran. Nama kebesaran segala puji yang telah dihabarkan oleh insan yang bernama Muhammad Rasulullah dengan lisan Arab. Dengan lisan Arab, ya, yakni bahasa Arab, ya, yang sangat tinggi, yang dibaca oleh, ya, atau diamalkan hukumnya itu jadi ibadah. Jadi di sini dia akan menjelaskan insan yang mulia itu, ya, itu sebenarnya yang gimana caranya ya? Yang zahir itu menunjukkan dia yang batin. Jadi insan ini kalau tidak dicintai, siapa insan itu? Jasad Muhammad zahir yang mulia. Nah, maka kalau tidak sayang ke insan itu tidak dapat cintanya. Gitu dia. Jadi kalau ingin dapat cintanya tentu kan. Maka untuk diri ini, kalau kita tidak pakai baju, berarti kan tidak menyayanginya, Bu. Bugil kita berarti. Yang malu itu dia. Yang mempunyai sifat malu itu bukan ini. Bukan yang nampak ini. Tapi Rabbani itu sendiri. Maka wajib kita mencintai yang zahir ini untuk dapat cinta yang sejati itu dari Rabbani. Itu dia. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau pandangannya, kalau betul duduk di level itu, kalau di sini ini ibaratnya pisau. Pisau apa ibaratnya kita samakan? Pisau apa ibaratnya? Pisau, sejenis pisau. Pisau apa? Pisau garpu? Pisau garpu, Bu? Atau pisau bawang? Atau pisau stainless? Jadi kalau pandangan masuk kepada kebesaran, sini dibuat itu melihat kebesaran pujian. Jadi kita haram membuatkan kita terhijab itu karena pisau. Jangan pandang pisau garpu. Jangan pandang pisau apa namanya? Itu hijab. Besi. Besi. Haram tuh, haram. Nah, banyak manusia di situ terlena. Itu dia. Itu dia. Itu. Tidak dipandang itu. Tidak. Itu dia. Jadi pandangannya kita tidak terpengaruh oleh yang nampak. Itulah hijab, itulah yang disebut wujud dosa. Kenapa kita terhijab tidak bisa bertemu Allah? Karena kita terhijab dengan
pandangan yang menipu. Tidak sampai makrifat. Kacau itu. Kacau. Maka pujian tidak sampai kepada Allah. Pujian kepada makhluk. Padahal pujian kepada makhluk hukumnya haram. Dia sebenarnya itu berbeda haluan dia. Berbeda haluan maksudnya ya. Ini untuk memandang, kan ada kalimatnya itu. Coba tengok di halaman alien baris ke berapa tadi itu. Ketahuilah olehmu bahwa Allah itu adalah nama kebesaran. Nama kebesaran adalah puji yang telah dikabarkan oleh insan yang mulia ini. Jadi makanya tidak boleh kita mengingat solat itu tulisan Allah. Maka dihukum di kitab makrifat yang lain, hukumnya kafir zindik. Nah, itu menghayal namanya. Allahu Akbar. Terbayanglah tulisan Allah tuh, akan kafir dia. Kafir dia. Nah, kafir dia ya. Nah, jadi tidak seperti itu. Itu diakal-akali namanya. Itu dengan bahasa Arab Al-Quran yang sangat tinggi yang atau diamalkan hukumnya oleh. Tapi kalau kita amalkan untuk mengantar untuk ibadah boleh, tapi bukan tulisan Allah, tetap yang punya sifat itu ya. Oleh karena itu menurut hukum Islam tidak samalah kalam Arabi itu. Nah, kalam Arabi apa kalam Arabi? Coba tengok halaman 8, baru kan halaman 8. Nah, kalamun Arabi ini ya, yang mana ini di situ Allah. Kan kalimat Arab tu, Bu. Allah. Alif lam Allah. Bahwa yang bukan kalam Arabi itu tidaklah wajib dimuliakan. Ya. Tidak wajib dimuliakan dengan berwuduk memegangnya. Tidak wajib dimuliakan, tidak harus. Ketahuilah menurut ilmu bayan itu salah satu cabang daripada ilmu balaghah. Jadi balaghah itu ada 3. Dalam ilmu balaghah itu bahasa ibu sastra ya, sastra balaghah itu bayan, ma'ani, badi'. Di 3 dia. Jadi uslub tertinggi dalam ilmu balaghah itu namanya badi'. Ibu coba ibu tengok apa nama ayatnya? Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ada kalimat Bu, ayat ketiga. Coba tengok surah Al-Mudassir itu. Coba tengok surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Ayat ketiganya rabbaka fakabbir. Jumpa Bu. Kalau kita baca dari pangkal ayat rabbaka fakabbir, dibaca dari ujung ayat rabbaka fakabbir, dia tidak merubah makna dan hurufnya sama. Dibaca dari pangkal awal sama, dibaca dari ujung sama. Aku kan sastra yang sangat tinggi, sastra. Makanya di waktu itu Arab itu adalah sedang dipengaruhi oleh ilmu sastra. Maka Al-Quran itu turun di Mekah, itu turun dalam bentuk bait-bait sastra yang sangat tinggi. Makasih baca sastra. Kan payah tuh Bu ya. Coba buat bahasa kita. Bahasa dibaca dari sama, dibaca dari ujung juga sama, tapi artinya tidak berubah. Kan bukan. Makanya disinilah nanti berkumpul manusia dan jin ya, takkan mampu membuat satu surat dan satu ayat menandingi Al-Quran. Sastra yang sangat tinggi. Itu sangat tinggi sekali. Nah, tuh. Jadi dalam ilmu bayan Al-Quran munazzilu bil lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Quran adalah kalam Arab yang sangat tinggi yang telah sampai dengan lisan Muhammad Rasulullah yang sangat mulia.
Maka Allah itu adalah salah satu dari kalam Arab. Ya. Bermakna nama kebesaran. Jadi nama kebesaran segala yang dipuji dan yang dimaksudkan. Jadi setiap yang dipuji dan yang dimaksudkan, kalau dibuat kalam bahasa Arab namanya Allah. Maka ada menyebut Allah, ada menyebut Allah. Itu setiap menunjukkan kebesaran yang akan dipuji. Jadi itu dia. Nah, di dalam kemudian Al-Quran itu di dalam Al-Adabul Iman dinamakanlah kalamullah. Untuk apa? Untuk memuliakannya dan untuk membedakannya dengan bahasa Arab pasaran, ya, bagi orang-orang Arab yang Muslim, bahwa kalam Allah itu adalah nama kemuliaan bagi bahasa Arab. Al-Quran dan tidaklah, ya, dimaknakan perkataan atau firman Allah. Seterusnya, coba tengok. Seterusnya, ketahuilah bahwa bagi Muhammad Rasulullah yang sangat dicintai itu tidak dihukum wajib makrifat kepada Allah sebagaimana bagi kita. Jadi, ya, bahwa Allah yang dimaksud adalah rahasia di dalam ilmu Muhammad Rasulullah. Maka yang sangat mengetahui akan hal keadaan Allah yang dimaksud adalah hanya Muhammad Rasulullah itu sendiri. Jadi untuk menunjukkan kebesaran itu kalimatnya Allah. Jadi kalau begitu Bu, makanya di dalam kitab Ma'rifat, siapa itu Allah? Coba tengok di dalam kitab Ma'rifatullah itu kemarin, halaman 6, lalu di halaman awal terakhir dijelaskan. Setahu oleh kita. Apa halaman 6 katanya kemarin? Nazar apabila engkau melihat. Ada yang ketemu? Halaman 6 Ma'rifatullah. Hadisnya. Bukan yang terjemah, yang aslinya. Jumpa wajah. Halaman 6 terakhir dalam hadis kursinya. Man nazara, alinea terakhir. Nazara hadisnya. Situ dia. Hati manusia itu kamisli. Kan itu dia perumpamaannya sama seperti haramain Adam. Haramain dalam lembaga Adam. Haramain itu kerajaan. Dan apabila ditilik di dalamnya, apabila dilihat di dalamnya, maka kelihatanlah ia akan Rabbnya, akan Tuhannya. Di situ kalimat masih lama. Ya. Ialah aku yang bernama Allah. Rupa daripada rahasianya. Itulah yang disebut kebesaran. Rupa daripada rahasianya. Itulah yang bernama Allah. Dan dia disebut di situ hukum segala hakim manusia. Aku menjadi hukum dalam hatimu sepada hati manusia. Jadi bukan tulisan Allah itu. Itu untuk menunjukkan kebesaran oleh orang Arab. Disebut namanya Allah. Yang Allah itu bukan tulisan itu. Tapi rupa daripada kita yang batin. Ada yang ragu? Iya. Siapa Allah itu? Allah itu hanyalah kalimat untuk menunjukkan kebesaran oleh orang Arab. Maka yang tahu Allah itu oleh Muhammad yang insan mulia itu dia sendiri. Jadi setiap kita yang tahu. Iya. Iya, dalam itu kalimat bahasa Arab, itu Al-Quran itu kalimat bahasa Arab. Karena diterima oleh Nabi Muhammad. Itu dia. Jadi maka di situ karena dia nama, berarti kalau begitu bukan tulisan itu, bentuk Allah tuh. Nah, paham? Yang bentuk Allah tuh bukan tulisan Allah itu.
Kemana-mana perginya. Maka dibilang kalimat Allah itu hanyalah untuk menentukan atau menunjukkan kebesaran. Maka haram dibuat dalam kitab Marifat. Wa aqimus shalah li zikri. Salat ingat Allah, haram mengingat tulisan Allah. Bukan itu, dia tidak bisa buat apa-apa itu. Tak bisa menolong. Nih contoh. Ini Ridwan ambil kertas, Ridwan tulis di sini. Ridwan. Lu bertanya ke tulisan Ridwan tuh, di mana Ustaz tinggal Ustaz? Yang punya nama tuh Siko orangnya. Siapa yang bodoh tuh? Itu dia. Betapa banyaknya. Makanya ada kalimat, ada salah seorang dosen kawan kami, tapu hapu tuh je. Itu nih tapu hapu tuh. Solat tapu hapu. Pergi haji tapu hapu namanya. Apa dicari? Tapu hapu. Bukan itu dicari. Tapi yang bernama Allah itu. Apa dia? Itu dia. Itulah disebut Rabbani. Nama lain kan namanya itu. Nama kebesaran ternyata bukan Allah saja. Coba tengok nanti di bawahnya. Ya. Yang dimaksud oleh jadi yang sangat mengetahui akan hal keadaan Allah, yang dimaksud adalah Muhammad Rasulullah. Karena dia orang Arab. Untuk kita itu dijelaskan oleh kitab Marifat. Itu dia. Berbunyi hadis, man atba'ani liqa'a rabbi. Artinya, barang siapa yang sungguh-sungguh taat dan cinta kepadaku, niscaya aku menyaksikan hal keadaan Allah yang sebenarnya di dalam sorga. Lepam kita bu. Wih, kok lain onggok Pak? Nah, jadi di situ liqa'i rabbi ya. Kalau betul sungguh-sungguh taat ya, dengan dan dicintai kepadaku, niscaya ia akan menyaksikan hal keadaan Allah yang sebenarnya. Di mana? Di dalam sorga. Apa yang dimaksud itu? Sungguh taat. Sungguh-sungguh taat. Jadi kalau katanya yang bernama Allah itu, rupa yang batin itu, kamu sekarang jangan pergi ke situ. Jangan pergi. Kamu sekarang buat ini, buat itu. Itulah yang sungguh-sungguh taat itu. Tidak pernah membantah sedikit pun. Itu pasti dapat dah. Dapat tuh. Ikut sambil berzikir. Kita di level syariat memancing kemarin kan. La ilah. Tu tiba di level sungguh-sungguh taat tu. Dia kiko katanya. Atu la ilaha illallah. Itu kan membantah tu. Tak akan dapat. Tak akan ketemu lah dia. Tak ketemu dah dapat surga. Surga itu dalam Tambighul Ghafilin, Abu Laits Asy-Syambarkani menjelaskan tanda-tanda orang penghuni surga itu, apapun yang dia inginkan lalu diucap, ya kun fayakun dia. Kun fayakun. Itu dia. Kun fayakun dia. Jadi maka terjadilah. Karena dia menyebutkan apa yang ada, takribil apa? Definisi iman itu bu, tasdiqu fi qalbi wa tiqra bil lisan. Membenarkan yang di hati, diucap di lisan, kun dan fayakun. Jadi tidak ada bacaannya lagi kalau itu. Makanya Rasulullah kadang dia bacanya orang tu demam. Itu nampak oleh Rasulullah. Itu di dalamnya Rabbani ngomong, baca surah Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Ya sehat. Setelah dibaca, sehat ya? Sehat. Kan itu aja bu. Allahumma anta syifa asyifa. Ya Allah dan manusia, engkau penyembuh, beri kesehatan, ya sehat langsung. Kan kalau bahasa Arab. Tidak ada masalah dah. Nabi dia orang Arab, itu bahasa Arab dia. Makanya disebut Allah tu ghani, dia kaya. Dia paham hati setiap manusia. Jadi tidak ada beda Arab tak Arab dah.
Makanya kemarin diundang siapa tuh? Yang Ida Dayak. Pernah diundang Ida Dayak tuh kemana loh? Kan bahasa dia aja dibuatnya ya. Enggak bahasa Arab gitu dibuatnya. Siapa mukmin juga kan bahasa dia. Jadi kalau mukmin urut dia kan. Sekarang banyak lagi yang beda-beda banyak. Jadi yang paham dan mengerti sesuai dengan Rabbani pasti. Karena dia ya yang sangat mencintainya. Sangat mencintai. Sangat mencintai itu Bu tentu dia hianat lagi. Kalau hianat itu tidak cinta namanya syirik. Syirik itu bahasa kita mendua. Aku cinta padamu beranak tempat lain. Kan mendua ada Bu. Nah, itu dia. Lanjut. Nah, itu ya. Dan bunyi hadis sahih Al-Hakim An-nas ana sabiqul Arabi. Akulah permulaan Arab yang beriman di dalam surga. Maka pertemuan mukmin yang mula-mula di dalam surga adalah dengan Muhammad yang hakiki. Siapa Muhammad hakiki itu Bu? Siapa Muhammad hakiki? Insani. Jadi yang masuk surga itu insan kita yang masuk kepada kedamaian itu. Maka disebut surga itu adalah kedamaian. Neraka itu kegelisahan. Itu dia. Ini kan kalau tidak ada surga tidak bisa kita ketemu nah. Ini kena damai. Itu dia. Itu dia. Maka yang bertemu di situ pasti Muhammad. Tidak mungkin deh roh yang sampai di sana. Rohani itu tidak mungkin. Harus Muhammad. Karena itu ada ragu. Kok lain mandiau nampaknya? Kedamaian itu kan berbeda-beda opsinya gitu. Kesejawaan, kedamaian. Ini kan belajar kan damai, nyaman, dan itu kan artinya diucapkan. Tapi menurut lain damai itu beda sama apa sih? Inilah yang disebut al-ghani. Dia tidak terukur. Maka dalam kajian zahir, kajian fikih yang paling dasar, apa katanya? Nikmatku itu apabila kau jadikan air laut sebagai tinta, ranting yang ada di bumi sebagai, tidak akan tertuliskan. Jadi kedamaian itu hanya kita yang tahu kedalamannya. Makanya karena keadilan Allah itu, orang tidak ada cemburu di sini. Ibu aja damai menurut dia tuh udah dapat gaji 5 juta aja untuk umurnya seminggu, jadilah katanya. Berarti sebulan 20 juta. Itulah damai. Menurut Bu aja beda lagi. Menurut Bu aja beda lagi. Udah dikunjungi cucu aja 3 hari, itulah kedamaian. Jadi tidak ada batasannya, tak terhingga. Ada yang double, itulah. Maka kuncinya di sini mensyukuri ditambah, syukuri tambah. Jadi kalau ingin dapat tambah, syukuri aja. Syukuri aja. Itu dia, syukuri aja. Kalau tidak disyukuri, ya bisa begitu. Berdamai. Sebenarnya kalimat takdir kan pada kalimat kita lagi kan. Kalimat Rabbani kan tidak ada takdir. Sama ada, kan itu kalimatnya. Sama ada. Enggak. Ibu. Iya, cobalah Ibu kalau tidak percaya. Ada kita Bu berjalan. Lalu berjalan ini kan panas Ibu. Lalu di dekat jambatan tu enak tidur di bawah terik matahari itu mendengku. Kawan bersuntik dulu Bu, makan obat baru tidur. Mana lebih bahagia? Ngomong sekarang kita Bu. Enak kali lah ya Allah. Kadang dia makan Bu sambil kerja tuh, tangan kotor tuh Bu.
Piring tak ada piring dah. Baju tak berbaju dah, Bu. Berkeringik makan, bercerita enak ketawa dia. Kawan di ruang ber-AC, Bu. Tak berselera makan. Mana kedamaian tu? Itu dia, Bu. Kan ketenangan batin itu. Jadi walaupun dia piringnya emas, tapi tidak ketemu kepada konsep kedamaiannya, pasal kuuk, pasal bangkinang, Bu. Sehingga sebentar di pasar Saloh, kata Pak Haji Saad, nasi tasuk, etik tekonang, baksuah yang kampung Jaya Mata. Tak damai dah, Bu. Tapi walaupun hanya piring satu, upio lah. Tak tahu upionya, Bu. Bahasa merah golak tu, Bu. Pada tak dotak gigi tu deh. Tu. Nah, itu dia ya. Jadi Muhammad yang hakiki, yakni Muhammad Nurul A'la. Siapa Muhammad Nurul A'la? Ya, setiap insan kita. Tak bisa berwakil. Coba ibu tengok. Tapi jangan bilang yang lain-lain ya maksudnya ya. Kita ingat dulu, Bu. Begitu kita akad nikah, malam pengantin tu wakilkan ke PRT le bisa. Hati dia. Le bisa, Bu? Tak bisa, Bu. Minta-minta PRT kakak kandung tak bisa dah, Bu. Itu dia Muhammad. Hakiki tak bisa diwakilkan. Jadi bukan jangan pikiran pula Rasulullah, beda. Rasulullah tu udah pula di makamnya. Itu, Bu ya. Jadi siapa dia? Yakni Muhammad Nurul A'la. Nurul A'la. Ketahuilah bahwa Allah itu di dalam ilmu makrifat adalah dua pengertiannya. Halaman berapa lagi tu? Dua pengertiannya. Mencari halamannya kemana-mana pergi. Kadim hakiki zat. Qadim. Sepuluh larinya. Bukan setelahnya dah. Coba kita ke 10. Nyambung tak ya? Adapun dhamir Allah adalah huwa. Maka hiya dan huwa itu dalam ilmu makrifat sangat jauh pengertiannya. Huwa itu dia. Adapun hiya zat. Zat itu di dalam ilmu makrifat dinamakan ismun nakirah. Artinya nama sifat keadaan yang belum jelas diketahui akan hal keadaan yang sebenarnya. Misalnya keadaan sinar yang terang. Keadaan sinar yang terang itu kan masih belum jelas diketahui, kan itu, Bu? Maka apakah keadaan sinar yang terang itu matahari atau api? Kan tidak jelas. Itu ya. Oleh karena itu, oleh ulama ahli makrifat telah apa bacaan di situ, baca? Dimantapkan. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Artinya tidak lain hiya, siapa? Zat. Yang dimaksud melainkan huwa. Dan tidaklah hiya zat yang dimaksud lain daripada huwa. Oleh karena itu tidaklah sah berzikir dengan bunyi zat ya zat ya zat ya zat.
Kenapa? Karena zat itu bukanlah salah satu daripada Asmaul Husna. Nah, karena Asmaul Husna itu nama zat yang baik-baik, maka berzikir kita dibuatlah nama yang baik itu. Allah Rahman Rahim, kan itu Bu sampai sabur. Nah, jangan pula berzikir nanti karena dia zat. Nah, bila lo kok naik sejak ngaji je Ustaz Ridwan kau lah berubah. Nah, jadi yang disembah tu zat yang bernama Allah, yang Rahman itu, yang Rahim itu, yang Karim itu. Nah, itu nama kemuliaannya. 99 nama kemuliaannya itu. Maka salah satunya dikenalkan dalam zahir innani anallah. Itu dia. Alah sudah ya, dapat tu. Baru kalimat seterusnya di bawah ya. Seterusnya di bawah. Iya kan? Coba. Kemarin hakikat manusia itu rasa. Yang rasa yang zat. Betul Bu? Yang rasa yang zat, yang rasa yang wujud, yang rasa yang zahir. Betul? Nah, jadi kalau mencintai yang rasa itu, jangan tubuhnya. Kalau mencintai tubuh, begitu lesung pipitnya terbelah, tentu talaknya jatuh. Apa maksudnya? Tapi cintailah rasa. Kalau mencintai di level zatnya, rasa itu, apa kata Pak Haji Saad pantunnya dulu, de bapa no muko mayong cina bungo nampak deden gitanya atunya Bu. Atu dia Bu. Ndak ada ya Bu. Maka ciri kambing pun rasa coklatnya pun. Hidung pesek pun mancung Bu. Kalau cinta dia dengan rasa. Itu dia. Nah, jadi yang Bu aja maksud tu masuk ke level bukan sifat tu tempat zahirnya. Tempat zahirnya diinsani. Tapi yang punya sifat itu namanya zat. Apalagi kalimat ni dia yang lebih dari itu ya. Tapi lah dapat maksudnya tu ya. Tidak dapat mengucap. Itulah kajian rasa. Kajian rasa Bu. Kajian rasa. Ya. Ya. Contoh apel enaknya teh manis. Hanya bisa dinikmati, tidak bisa diceritakan. Teh manis tu contoh itu alun tahun tu lah setiap yang teh manis lah Bu. Kadang kencang kudo. Itulah dinikmati. Maka disebut dinikmati itu kebesaran. Jadi nama kebesaran tu dibuatlah yang di Pertuan Agung kalau di Malaysia. Yang dimuliakan. Datuk Seri. Gitu Bu. Datuk Baginda. Sultan Datuk Raja Melenggang di Langit. Kan ada. Itu nama kebesaran. Jadi bukan itu yang disembah. Tapi yang punya nama itu. Siapa dia? Rupa daripada rahasianya. Itulah yang. Jadi kalaulah sampai Allah nampak oleh kita wujud yang zahir batin itu. Menzahir dia. Selesai. Solat tanda jalan untuk bertemu kepadanya. Bertemu. Maka solat untuk bertemu dia. Puasa untuk bertemu, mensucikan diri untuk bertemu. Itu Bu. Zakat, haji, korban untuk mendekatkan diri kepadanya. Kan kalau ketemu, lah menyatu, apa dia dapat pangkatnya? Almarhum. Kalau menyatu itu kan almarhum lagi Bu. Betul tak Bu? Kasih sayang. Maka tidak bisa diwakil. Tidak bisa diwakil. Malah pengantin diwakil-wakil. Tidak bisa. Tidak dapat almarhum. Tidak dapat kasih sayang. Tidak apa. Kita kan makhluk. Standarnya. Jadi perbedaan alam qadim dengan muhdas kan di situ. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam itu berubah.
Kadang naik, kadang turun. Maka dibuatlah Rasulullah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, tapi masih punya kita. Daripada turun, tidak naik-naik. Kacau tuh. Makanya sekali-sekali begitu sholat, lembut hati itu. Kadang enak aja mau menang, keluar air mata, keluar sendiri bu. Dan setelah sholat, kalau dapat itu enak, apa enak tuh ya, plong, mungkin plong bahasanya ya. Tapi kok ndak bisa selamanya, itu masalah. Mungkin karena kita terlalu banyak di level akunya, di level saya masih ada, itu masalah. Ini tidak ada kita. Maka disebut la haula wala quwata illa billah. Tiada daya. Kalau masih ada kita, tidak sampai, tidak ada Allah. Maka disebut panakan diri, qadim Allah atas dirinya. Panabillah, baqabillah. Cuma kita tidak turun, tidak rutin. Itu aja masalahnya. Biasa tuh. Kalau maka di halaman di kitab yang satu lagi, apa hakikat tasawuf? Meninggalkan dakwah. Tidak ada dakwah lagi dah. Makanya kalau sampai di baqau fi billah, sudul wahda fil kasra, sudul kasra fil wahda, pandangannya satu adalah banyak, banyak adalah satu. Inilah yang disebut carilah aku di dalam aku. Capek hidup dia di tengah keramaian ini, capek. Kena jadi hijab semuanya, maka disebut wujud dosa. Apa ndak jadi hijab bu? Kau ndak pandai menengok, ndak mampu seterullah. Nampak? Gadang buah jambu citra tu leh. Apa pupuk dari Pak Haji? Tinggal Allah. Nampak? Kafir bu. Inyo menantu Pak Saad tu, ia gagah ya, condo pijai anak sia tu. Ndak nampak Allah dah bu. Kafir kita. Tapi kalau duduk level ini, Masya Allah, adilnya engkau. Subhanallah. Allahu Akbar. Lalu mengaku kita, astagfirullah, kalau bukan denganmu, tidak bisa aku melihat kebesaranmu. Habis tu, maka kalimatnya Allah Karim. Allah Karim. Mengucap syahadat. Bukan bersyahadat. Mengucap kalimat syahadat. Makanya mengucap kalimat syahadat belum tentu bersyahadat. Jadi kami ini bu, keluarga tu kan rata-rata nak sawandi tu. Keluarga kami. Ya, yang saman tu ayah yang saman ya. Tadi salah satu kakak, ya, disebut namun tak lenak, panggil Udo sama dia. Udonya kena nomor 3 kan. Jadi pas cerita-cerita waktu ayah meninggal, jadi cendah puang. Bahasa asli keluar kan. Oh, luna don lumba syahadat malaya donya dan mengucap kalimat syahadat dulunya. Dia mursid ang nina. Mursid anak TK aja pandai mengucap kalimat syahadat. Tidak ada beda mursid tak mursid. Yang dituntut Islam itu adalah bersyahadat. Jadi kami kafir kini banyak. Antara lah jangan. Yang tentu kita tu kita sendiri. Jadi rupanya tidak dijelaskan mana kalimat syahadat dan mana bersyahadat. Yang bersyahadat itu yang ini yang menyaksikan Rabbani. Insani menyaksikan if'alnya Rabbani. Itulah puncak keikhlasan. Melihat kelakuan Allah atas diri, itulah syahadat. Jadi kalau sudah sampai kepada kebesaran ini, yang dilihat kebesaran, maka tidak bisalah berlaku dunia kepada kebesaran. Kan kebesaran tadi bu, kebesaran Allah tuh, kalimat itu adalah kebesaran. Jadi kalau kebesaran makhluk ini makhluk nih, ini besi ini
Jadi kebesaran itu diciptakan atau tercipta, Bu? Kalau begitu kita menyembah atau disembah? Nah, nampak? Kalau dia disembah, itu diciptakan kebesaran. Allah tidak perlu disembah, dia kebesaran. Kalau kita sembah berarti diciptakan kebesarannya. Paham? Paham tu ya? Alah, lain orang gua apa? Betul tak, Bu? Sekarang kita sembah berarti dia dibesarkan. Dia kebesaran. Disembah atau tidak, dia kebesaran. Maka dibuat di dalam makrifat itu sama ada maksiat atau ibadah sama, surga neraka sama. Lalu apa yang buatkan? Supaya ada adab di dunia ini. Ini ayahmu, ini ibumu, untuk menciptakan kebesaran. Tapi Allah Rabbani, dia bukan dibesarkan. Mampu? Seandainya anak tidak panggil ibu kepada ibu, mana kaunya? Berubah tidak kebesaran ibu? Berubah tidak? Berubah? Karena kita syariat. Betul? Tapi kualitasnya tidak bisa berubah. Tidak akan mungkin anak bisa melahirkan ibu. Kalau untuk dunia, maka Allah tuh seperti itu. Disembah atau tidak, dia sama. Dia kebesaran. Jadi kalau ada kebesaran, tidak ada bisa makhluk yang inilah level makrifat, tidak ada bacaan itu. Yang Daud baru dulu ya, Aceh itu. Kalau bacaan, tunggu bacaan dulu. Kok yang lah bongkak dek kawan kena tenju. Itu dia. Lalu ditembak ya. Tidak sempat baca kan. Tidak ada bacaan, kena kebesaran. Tak ada bacaan. Iya. Jadi tajalli. Hoi, Jadi di level ini kan tidak berbilang, Bu. Tidak berbilang, setiap berbilang dia terjangkau. Tidak berhitung, setiap berhitung terbatas. Tapi unlimited. Cukup memahami. Maka cinta sesungguhnya paham, betul, Bu? Paham. Iya, Bu. Kan mulai terasuk ini dalam bumur, Bu. Kan pernah dibuat-buat tuh, Bu. Tulis nama 10 orang yang paling kamu cintai. Oleh Bu Indra. Tulis kan? Siapa pertama tulis biasanya, Bu? Ayah. Emak. Apa lagi? Kakak. Satu apa lagi? Suami. Apa lagi? Anak. Itu, Bu. Cucu. Sampai harta. Hapus 2. Siapa pertama dihapus tuh? Kalau disuruh pilih, Bu, harus pilih 2. Siapa pertama dihapus? Enggak, harus jujur kita. Harus dihapus 2. Ini takdir. Harus dihapus 2. 1 mungkin harta, boleh? Atau emak? Atau ayah? Enggak mau dulu? Tapi terjadi. Betul? Harus dipilih. Dia pilih pun ayah, mungkin emak, tinggal lagi, suruh pilih 2 lagi, pasti harta, betul? Pilih lagi, pasti. Tinggal terakhir lagi anak, suami. Siapa ibu pilih lagi? Siapa yang ibu pilih? Wajib dipilih. Ini pasti mati nih. Akan dicabut di Allah. Siapa yang dipilih? Pasti pilih suami. Anak dia pasti akan berlaki, Bu. Pasti berbini, ninggalkan kita. Betul? Yang akan setia ibu sakit hanya suami. Begitu juga istri. Suami hanya istri yang ngurus. Anak dia ngurus hidupnya lagi. Berpisah, Bu. Pada akhirnya berpisah juga. Tidak ada lagi pilihan. Tidak ada lagi pilihan. Begitulah dia, Bu. Nah, jadi setelah sampai melewati suami, siapa lagi yang dipilih? Berpisah lagi? Berpisah. Siapa yang menemani? Rabbani. Bagaimana kamu ingin cintainya? Jangan pernah membantahnya. Dia senangnya
Itu dia. Ha. Jadi awak membantang komen di situ. Itulah yang membuat kita terhijab terus. Tidak bisa memandang besi. Yang terpandang hanyalah pisau garpu, pisau silet. Ya, membinasakan pada diri kita. Habis kalau ibarat pisau tergores-gores. Tapi kalau pandai memandang itu, habis masalah. Ada tak ada, zahirnya aman. Itulah. Kalau masih komen berarti kan awak Iya. Tapi dengan seperti ini kan nampak lagi kita, Bu. Perjalanan, kalau di SK namanya perjalanan jiwa katanya dulu ya istilahnya. Perjalanan jiwa menurut Rabbani, ya. Perjalanan jiwa. Jadi kalau sampai ke perjalanan itu, Bu, nyaman hidup. Apa yang mau dipikirkan? Apa mau dipikirkan? Tidak ada yang dipikirkan ya, Bu. Sebab apa jadi itu apa, dia pesawat. Dia mau ke Mekah, dia tiba di Mekah. Awak tidak sampai ke situ kan? Itu aja awak diri awak Ustaz. Artinya setiap kejadian itu ada ditulis ya Allah. Jadi komennya Maka kemarin di halaman berapa tuh? Halaman 4. Bab kedua di kitab Ma'rifah, halaman 4 tuh. Mengungkap akan sir Allah. Iya, halaman 4 tuh, Bu ya. Mengungkap akan sirullah. Mengungkap rahasia Allah. Pengantar di halaman 4 itu bermula dosa yang amat besar itu adalah tidak mengetahuinya hakikat insani. Itu dia. Iya, halaman 4 baca. Yang kita asli. Mengungkap akan sirullah. Sirullah. Apa cerita tu? sadar awak tu yang saya lapik gitu. Iya. Biasa tu. Tandanya makhluk. Iya, silakan baca. Ini kan perbedaan muhdas dengan qadim kan itu kemarin. Apa tanda orang berakal? Kan itu dia bisa membedakan mana yang muhdas, mana yang qadim. Jadi selama kita paham ini tanda orang berakal kita. Tahu apa kita? Jadi kalau lah tahu, kita tidak kecewa, Bu. Kami kemarin, Bu, berhamburan jam 2 siang itu kebakaran. Kebakaran. Depan rumah tuh, Bu, kan kalau masuk gang tuh, Bu. Gang itu kan? Rumah di sudut tuh bakar. Detik itu cepat kali. Api ini ya Allah, karena jam 2 tuh kemarin panasnya luar biasa. Jadi apa nih dimakannya, Bu? Genteng tuh habis dimakan. Genteng dimakannya. Keluarkan semuanya. Melihat kebesaran Allah ya, melihat kebesaran Allah. Lanjut ya. Nah, mana tadi, sampai di mana tadi? Tadi perumpamaannya hanya di dalam Quran zat nahli yang bermakna apa situ, Bu? Sari upung hurma dan zatul sudur, yakni bermakna cita-cita di dalam kolbi. Seseorang apakah urusan banyak, urusan baik atau urusan jahat.
sadarilah oleh kita bahwa seluruh hukum mulai diistinja, berwudu, sampai kepada nikah, bahkan sampai kepada faraid, ya, mulai dari istinja, ya, berwudu, nikah, faraid, harta warisan, ya, semua itu, ya, ada dasarnya yang terang di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi tentang Allah itu adalah zat, tidak ada dasarnya yang terang. Ya, ya. Coba tengok itu, tidak ada dasarnya yang terang. Seterusnya bunyi hadis, tafakkaru fil halqillah wala tafakkaru fi zatillah fa innakum lan takdiru qadrah. Maka maksud hadis itu tidaklah menerangkan bahwa Allah itu adalah zat, tetapi hanya menyuruh memahami halqillah, memahami ciptaan Allah, yakni memahami sumber asal kejadian ruh dan segala sesuatu yang dinamai alam. Jadi tidak disuruh mengkaji yang bernama Allah, tapi hanya zat. Jadi tidak menjelaskan tentang Allah itu. Jadi bukan kelima Allah itu yang kita ingat-ingat, bukan kelima Allah itu yang kita bahas. Tapi tentang zatnya. Itu dia maksudnya. Ya. Apanya Bu aja? Zat itu wujudnya, zahirnya sebenarnya zat. Jadi Bu, sebenarnya yang nampak itu adalah batinnya. Sebenarnya yang nampak zahir itu adalah wujud zatnya. Contoh, coba yuk tengok. Cuma kita lupa. Ibu sedang nelpon, habis pulsa, terputus, hujan turun, kan orang korban ya Bu. Pergilah Ibu Indrani dari situ pakai payung, beli pulsa di situ. Di jalan, pas tiba di Masoji kok kena hujan lope sapi kok Bu malam tuh, terciriknya di situ. Tercirik situ. Ibu sedang bertasbih dalam hati, la ilaha illallah. Ya Aziz, ya Jabar, ya Qahar, salamun qaulan min rabbin salamun nuri. Dilanyau dia Pak Juliaris Sidik Kobau tu jondang godang. Habislah baju Bu Ajani kena taik kerbau. Yang kena taik kerbau tu badan, baju lagi Bu, cuma Bu. Yang sakit yang mana? Yang jelek mukanya atau telapak kakinya? Mukanya Bu. Kancang. Betul Bu? Iya. Batin zahir, zahir batin tidak bisa dipisahkan. Mana yang wujud yang zahir itu? Mana yang zahir yang wujud itu? Tidak bisa dipisahkan luar dan dalam. Dalam, luar, luar, dalamnya, kiri kanan, kanan kirinya. Itulah Rabbil Alamin. Kalau begitu, tidak bisa berpisah selama ini, tidak. Kalau berpisah, habislah. Bukankah itu puncak solat? Lizikri, tenang batin, tenang. Maka yang kena ciri ayam, yang diusap, Istana Haramain, lakul. Itu, coba begitu kena ciri ayam, onde pun yang warnanya. Atau lutut kan? Tidak. Tapi batin langsung di makamnya, karena itu tempat kerajaannya. Itu dia Pak. Ya. Jadi tidak dihukum di situ baik dan jahat, tidak ada hukum di situ. Ya, sesungguhnya apakah urusan baik atau urusan jahat? Tidak ada itu hukumnya. Itu kajian fikih itu.
Maka kalau dukun baik dan jahat hidup, tak nampak kebesaran Allah. Yang ada berkasta-kasta. Nampak bertato, benci kita. Nampak kaya gembel, lari kita. Betul, Bu? Itu dia. Di level rohani tak ada. Tak ada baik dan jahat. Sama. Itu anugerah. Kan di Kasiful Asrar kan dibahas juga itu, Bu. Mana yang datang dari Allah, mana yang datang darimu. Nah, kan itu dia. Panakanlah kayamu dalam kaya Allah, panakanlah muliamu dalam mulia Allah, kuatmu dalam kuat Allah, kuasamu dalam kuasa Allah. Jadi tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Sama. Halaman berapa lagi tuh, Bu? Halaman 11 ini. Sebelas, 12. Habis-habisan. Berarti habis-habisan. Apa lah wajah? Kau mendapik seorang, nampak? Diskusi sama orang ada jawaban. Memainkan akal. Selama ada akal, tentu tidak nampak Allah. Akal, Bu. Akal. Kita akal, bahkan di bawah itu lagi, Bu. Bukan akal lagi, nafsu lagi. Tentu kemana-mana perginya. Pandang rohani, jangan akal. Maka kalau kita mulai masuk nanti di level yang disebut dengan istilah, ada namanya keluar, Bu, keluar namanya sukma. Kan di sukma saja itu tidak berlaku akal, Bu. Sukma, pernah dengar sukma? Apa tuh sukma tuh, Bu aja? Insan keluar. Jadi sampai menyerupai sekian. Ialah aku yang bernama Allah tuh bisa menterjali, kan, Bu. Itu namanya ilmu sukma. Jadi mana yang aslinya? Sulit menentukan. Sama kalau kita pakai baju batik, dia pakai baju batik. Nah, untuk masuk di level mengeluarkan ilmu sukma itu akal tidak boleh masuk. Ada akal tidak jadi. Allah leh. Rasut. Tidak mau tuh dah. Nah, hilang lah. Itu merasa-rasa namanya. Udah. Jadi hilangkan akal, apalagi nafsu. Akalnya tidak pakai, Bu. Kalau main akal tidak nampak rohani. Kau main lo nafsu kan, nyoba berzikir, Bu, berzikir. Tapi dia nafsunya main, akalnya main, membuka segini, apa lo kojo? Tidak masuk dah. Cunda, itu akal main, tidak masuk dah, Bu. Iya. 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 Nah, itu nafsu yang masuk itu. Nafsu itu. Keinginan seorang. Kalau akal itulah makanya haram memadamkan lampu orang. Hanya menerangi lampu sendiri. Itu haram memadamkan lampu. Kalau dia haram padamkan lampu orang, lampu awak mati dah, Bu, kadang, Bu. Jangan padamkan lampu awak di petorak. Jadi kemarin tu siapa memasukkan cahaya Nur Muhammad pada dirinya, lahir kepadanya penglihatan, lahir kepadanya pendengaran, lahir kepadanya perasaan.
Allahu Karim. Iya, amin. Dinamakan ilmu. Bisa-bisa. Dia tidak ada yang salah. Dia hanya sesuai di kodratnya. Kadang guru tuh ya di situ. Pemahamannya cuma di situ. Jadi tidak ada yang salah. Jangan disalahkan guru TK itu kalau mengajar jadi anak-anak 1 ditambah 1 kena di TK. Tidak bisa 1 tambah 1 2, tidak bisa. Itu kalau di ngajar di SMA, 1 tambah 1. Gini aja 1 tambah 1. Itu anak SMA paham. Tapi kalau TK 1 ditambah, itu dia. Jadi dia pas di masanya. Yang mempaskan inilah kadangkala banyak kesadarannya untuk sampai di level itu tuh banyak. Ya, kalau tidak banyak kesadaran, kita menyalahkan orang yang bukan pada tempatnya itu. Kan masih nafsu di sana. Iya. Menyawa kan gitu dari Iya. dulu kan. Mana begini gitu, artinya nafsu aja. Jadi dulu di kampung tuh ada rumah makan Pak Abbas namanya. Pak Abbas ya di danau tuh ya di Poluang nah. Lama makan. Tiba Pekanbaru singgah lo di beringin rumah makan sederhana. Jadi bukan rumah makan sederhana tuh tahun 2000 tuh ada ulun pun ada rumah makan Pak Abbasnya lado. Jadi kok awak nah baru sampai situ. Itu maksudnya. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya Bu. Kajian itu tidak ada dari dulu. Buktinya ulama nih sebelum kita mengaji di TK duluan anak, dia udah tulis ini. Cuma guru tuh tidak disampaikannya doang. Mungkin pertama kita dianggapnya ulun duduk di situ. Dan kedua kita dulu tidak bertanya dah Bu. Takut kita bertanya. Betul Bu? Setelah dijelaskan kaji itu tidak bertanya-tanya. Acinggonya menganggap itulah cukup. Rupanya panjang perjalanan tu le. Jangan. Jangan ya. Allah Samiul Basir. Jadi bersyukur kita kalau ada anak bujang tuh mengaji Bu, makanya kita kasih informasi itu selengkap-lengkapnya. Ya. Ini halaman berapa nih Bu? Ketahuilah khalifah Allah di dalam ilmu bahasa. Halaman 11 lagi tuh. Emang itu lagi? Habis-habisan ya. Habis-habisan lagi di bawahnya Bu. Setelah itu ya. Oke. Oke. Ketahuilah khalifah Allah di dalam ilmu bahasa adalah ismun. Itu dia. Yakni bermakna himpunan segala sifat kesempurnaan yang telah menzahirkan roh-roh di dalam permulaan kejadian. Dan tidak bermakna, dan tidak bermakna segala sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah. Maka disitulah kekeliruan makna. Ingat Bu, khalifah Allah di dalam ilmu bahasa, ya, itu adalah himpunan segala sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan berarti dia maha kaya itu Bu, maha kuat, maha besar, maha berkehendak, maha melihat, maha tahu, maha
berkata maha maha ya, sifat kesempurnaan yang menzahirkan ruh di dalam permulaan kejadian. Kapan itu, Bu? Maknikub. Lihat konang tuh. Hui. Coba Bu. Hebatnya, Bu, kalau tidak ada itu, satu tetes sperma, kok bisa dia hidup berkembang, Bu? Lihat pernah Ibu suapkan dulu kita dalam itu. Masih satu tetes sperma, udah hidup? Udah, bukti hidup, berkembang. Mulai tercipta pertama sekali apa dulu? Tak lupa hakikat insannya. Kan ada dulu, Bu? Mulai tercipta sampai akhirnya nuktah bercabang 2 sampai kan udah dulu, Bu, tercipta kelingking macam semuanya, urat sekian ini semuanya ya, itu berkembang, Bu. Siapa kalau bukan dia? Kan tidak ada hubungan sudah. Subsidinya kalau tidak dia, tidak ada juga, Bu. Bagaimana, Bu, dia maha mengaturnya? Mengidam mamak dibuatnya, Bu. Dan nak sate kobau, tidak tentu deh kawan tu. Tak pelajui kumbio langsung. Tak ada sate kobau bukan baru dah. Di perintahnya, Bu. Masih di dalamnya, Bu. Di perintahnya doa. Tagak kumis datuk, tidak tentu dia ada tagak ada dah. Begitu hebatnya, Bu. Dia maha. Belum lagi doa. Begitulah, Bu, ya berkembang. Nah, di situ dia. Jadi kebesarannya yang menzahirkan ruh-ruh dulu, ya permulaan kejadian. Tidak bermakna segala sesuatu yang telah dijadikan. Anda yang telah dijadikan. Ini kau tahu. Kau inyo menjadi nama. Kau inyo menjadikan, betul tak, Bu? Ini dia jadikan. Dia tuh, Bu. Ini begini. Jadi dia. Dia jadikan tuh semua. Dia semua menciptanya, Bu. Dalam tempat yang berbeda. Makamnya. Itu dia. Nah, disitulah kekeliruan makna yang selama ini. Wak kiro yang bernama Allah tu tulisan Allah, kacau itu bukan. Itu dia. Itu selama ya. Adapun kandungan khalifah Allah itu di dalam ilmu makrifat ialah hayat, kan itu ilmu udarat, iradat, jamalun, qaharun, kamalun. Maka kesatuan segala sifat-sifat kesempurnaan itu dinamakanlah sifat qahariyah, yaitu sifat-sifat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka disebut hayat, ilmu, hayyun, ilmun, kudrat, qadirun, iradat, muridun. Yang 7 ya. Sampai jalal, jamal, qahar, kamal. Ada semua itu. Jalal, kebesaran. Jamal, keelokan. Qahar, kekuatan. Kamalat, keputusan ramuan jatuh pada obat. Nah, ini ibu dokter yang tahu lagi. Keputusan obat jatuh pada ramuan. Namanya tabib. Dokter ya. Itulah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dengan ada itu kita bisa membuat seperti apa aja bisa. Maha kuasa, itu maha kuasa. Allah karim. Ada keraguan? Itu yang khalifah Allah tuh ya. Itu yang khalifah Allah tuh. Kita penguasa alam. Tumbuh pagar tuh kan dia tuh, Bu. Kita menguasai. Besi panas, keras, bisa dibentuk? Bisa. Jadi apalagi manusia, besi yang kerasnya bisa dibentuk ya? Apa maksudnya, Bu? Itu dia. Oleh karena itu, kalau memahami zat di luar khalifah Allah adalah akan
menempuh keadaan yang kosong semata-mata, bahwa zat yang dimaksud adalah nama rahasia, kan? Nama rahasia di dalam khalifah Allah itu sendiri. Nama rahasia. Siapa nama rahasia? Rabb. Tuh. Ini putar-putar situnya, Bu, ya. Putar situ intinya. Mau kau silek itu gigi kau taunya putar situ. Ini dia. Habis-habisan lagi ya. 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 Yang kotor itu kita, yang roban itu bersih selalu. Maka saat kita insani buat kotor, itu ngomong gitu. Betul kan? Buat kwitansi 2 aja kita tuh, satu list 150 juta, 180 jutanya, asli 80 jutanya. Tapi kita bilang toko buat cek kwitansi lain. Berapa? 120 juta. Yang aslinya 80 juta. Saat nulis 180 juta, tuh ngomong gitu. Ini bersih selalu. Bersih selalu. Iya. Ngapa mengicu juga kecilnya kan? Namanya tak kicu ke orang, Bu. Akhirnya karena mengicu diri sendiri, tak kicu lah kita dihukum. Begitu diperiksa, lah dijual, lah gagah rumah, disita masyarakat. Itulah tak kicu seorang. Disita, Bu. Ya Allah. Itu hidup yang mengerikan ya. Ada, Bu, capek. Ya. Ya. Hati yang bersih itu adalah mampu mengikuti suara hati sendiri. Itulah hati yang bersih. Sebab suara hati sendiri itu adalah zahirul rabbi batni abdi. Zahirnya Allah itu dalam batin hambanya. Mana batin hambanya? Suara hati. Sebab dia jujur, dia tasdik, dia benar, dia tak pernah berbohong. Maka saat kita zahir ini berbohong, batin kita gelisah. Saat kita berbuat kebenaran, bersedekah tapi dengan ikhlas, batin kita bahagia. Betul, Bu? Itu dia. Iya. Maka dibuatlah apa tuh iman tasdiqu fi qalbi, membenarkannya di hati. Itulah kesempurnaan iman. Tasdiqu fi qalbi wa tiqrar bil lisan. Kalau benar di hati, kita tak dengar yang lain lagi. Tuturkan saja. Itu dia. Haram bertanya ke makhluk dibuat ni. Gitu dia. Kita tertipu karena pisau. Itu masalah. Tak sempat melihat besi. Kau budak indra lain nampak kicuk-kicuk patut. Banyak terbayang-bayang. Iya. Apa baca? Takut kadang, Bu. Ya. Kalau diletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, binasa. Itu dia, binasa. Jadi kasihlah kelapa muda itu kepada orang yang sedang demam. Kasihlah kelapa tua itu kepada ibu yang akan menggulai. Berguna tu, Bu. Nanti balik. Nenek tu nak menggulai lagi kelapa muda. Ai kelera apa jaga mana. Anak tu dah bagi kelapa masak. Eka. Begitulah ibaratnya ya. Di level ma'rifah kebenaran semuanya, Bu. Tidak ada tidak benar. Jahat dan tidak jahat itu, baik dan tidak baik, itu di level syariah. Sebab Allah tidak pernah jahat.
Kalau jahat itu kita yang jahat. Itu masalahnya. Cuma mengaku. Iya. Maka dibuat zahir. Aku hanya menurut sangkaan hamba. Dia baik semua aku. Makanya menengok orang tak baik, dia berprasangka baik. Maka dia masuklah sifat tercela. Kenapa dia mencuri? Mungkin dia lapar. Kenapa dia ambil mangga? Mungkin dia hausan. Dia. Jadi tidak ada yang jahat dari dia. Semuanya anugerah Allah. Tapi kalau tidak, ya Allah, terciptalah baik dan jahat. Ini itu keadilan ya. Kemarin ada Bu, pemikiran Yahudi, Nasrani ya. Dia paham kemarin ya. Kenapa ada baik dan jahat? Kan itu dia. Ya. Keadilan Allah. Jadi tidak mungkin ditanam durian itu buahnya semangka. Paham kira itu Bu? Kalau dia tanam kebaikan, buahnya pasti baik. Jadi tidak mungkin bahaya itu datang, tidak mungkin bencana itu terbit, tidak mungkin musibah itu zahir, kalau tidak kita ciptakan musibah dengan Rabbani sendiri. Jadi kalau kita tanam durian, pasti buahnya durian. Itu dia. Seperti itu dia. Jadi mungkin ada hukum di sana. Keadilan Allah, ya dia yang tahu. Ya, dia yang tahu. Allah hanya menerapkan keadilan saja. Kita menyaksikan lagi kebesaran Allah itu. Jadi tidak ada kecemburuan dan tidak harap kepada yang ada, tidak cemas kepada yang tiada. Karena dia berdasarkan realnya. Makanya qanaah jadinya kan aman, kena iman sempurna. Tapi kalau tidak seperti itu, itulah cemas pada yang tiada, harap kepada yang ada. Apa nama itu ya? Kalau pepatah kita apa namanya Bu? Emas melilit di pinggang orang lain jadi keluarga. Kita miskin dan papa, keluarga jadi orang lain. Karena dia melihat baik dan jahat. Melihat jauh dan dekat. Dia tidak jauh, tidak dekat. Kalau begitu dengarkan Rabbani. InsyaAllah. Memang payah memulai kalau tidak biasa ya. Apa itu Bu? Jadi mulai yang kecil-kecil dulu. Mulai nanam kunyit ya. Niatkan seperti itu. Ya Allah, inilah wujudku. Apa wujudku? Kebaikanku. Jadi kebaikan tanam kunyit. Diambil orang, ada ibadah. Diminta orang, alhamdulillah. Tidak diminta, sempurna ibadah. Kena wujud, aku menanamkan kebaikan. Inggap tanam mangga, inggap burung, dapat ibadah. Berteduh orang, dapat ibadah. Diambil orang buah, dapat ibadah. Dimaling orang, jadi ibadah. Diminta orang, alhamdulillah. Karena niatnya wujud. Tapi kalau tidak rugi. Yang mangga diambil orang, akito wajah jelek, pahala ndak dapat, mangga ndak lo boleh oleh. Banyak dapat. Belapi-lapi Bu. Belapi-lapi Bu. Orang yang mencuri dia, neneng, akito neng dari rumah, Allah jelek lah wajah. Neng mangga ndak dapat, neng pahala ndak lo boleh. Banyak kau naiknya Bu. Rugi. Rugi Bu. Belapi-lapi Bu. Belapi-lapi. Jadi kita menciptakan kehidupan susah tu, Allah tidak. Iya, itulah halif Allah ya, halif Allah. Melihat kebesaran Allah. Itulah jam 5. Jadi
Yang perlu mana kan tan? Jadi ya, dia tadi itu kayak syahadat tadi itu betul makna gitu kan. Ya. Apakah awak lah bersyahadat atau belum? Gitu. Ya. Apakah kita bersolat atau belum? Gitu kan. Itu yang harus renung-renungkan gitu. Nah. Yang sholat itu syahadat itulah sebenarnya. Jadi kadang awak berarti kecil tadi itu kan syahadat. Awak sebenarnya tapi kecil di mulut aja. Karena perbuatan awak belum. Gini kau kadang-kadang banyak lampu orang dia udah dimatikan. Iya. Hai kau. Iya. Itu lagu belajar Iya. mainin kesalahan awak kan gitu kan. Nah, poranjak tu. Nah, sesat di ujung jalan, kata bihamkah kembali ke pakaja. Nah, yang payahnya sesat ujung jalan, pernah ditulis di belakang, awak tersesat juga, jangan ikuti. Jangan ikuti saya juga tersesat. Betul loh, ini dia tuh. Jangan ikuti saya tersesat nih. Tapi dengan belajar Ustaz, tapi kita tak peduli itu. Ketika kita salah melangkah kan, tapi capek sadar atas. Ya. Ada tali kan? Karena kajian tadi. Ya. Kalau bahasa Al-Quran namanya wa'tasimu, ada tali Allah. Tali. Ya. Kalau dapet kan jadi suci loh. Amin. Hah. Kadang kita tahu itu tidak beres gitu kan. Tapi hati kita terus balik membantah ya itu kan. Dan pemberian Allah gitu kan. Kita nggak bisa nerima gitu ya. Ya. Karena itu kan bahaya juga kan. Jadi orang suci itu kan. Sebenarnya pandangan terbalik teori Strada, hidup kalau ingin bahagia, jadilah sufistik. Redo dengan qada Allah, itulah kunci segala kebahagiaan. Ya. Makanya sufi itu orang yang berpakaian dari kulit hewan. Ya, kenapa redo dengan qada Allah? Apapun terjadi, itulah kunci ketenangan. Jadi tidak ada jaminan kajian fikih ini menenangkan batin. Karena dia apa? Karena dia berhitung. Subhanallah. Jadi kurang 33 kali. Anda dia lah mampu. Terbatas, Bu. Alhamdulillah. Kajian hakikat ke atas dia unlimited. Tak berhitung lagi. Jadi apa yang kita kerjakan itu benar balasan terus gitu kan. Iya. Itu dia. Terbatas dia. Rugi. Sudah. Sulit dijamin, ya, tak ada jaminan. Yang kedua, letih kita, Bunda. Letih karena berhitung dan berbilang tadi itu memerlukan makhluk lagi. Ya, memerlukan makhluk. Arti memerlukan makhluk itu kita sesama kita akhirnya mengukur. Tapi kalau masuk di level hakikat ke atas, makhluk seperti sandaran melihat bukti wujudnya. Itulah wujudnya. Jadi itulah yang tidak terhitung. Coba. Ini contoh sedikit. Ini bukan masjid apa nih, Nurul Musinin ya. Tapi situ ada pasir. Ada pasir kan? Sikit. Bekas apa tuh kan ada pasir? Bikin kantor ke gerbang itu, satpam. Penanda terbayang oleh ibu menghitung pasir yang ada di situ tuh. Berapa ribunya. Tapi melihat dengan kebesaran Allah, nampak itu wujud Allah. Sekali lihat berapa miliar, berapa pijaknya. Tapi paham yang kita injak, berapa ratus ribu pasir lapis sampai 7 lapis bumi itu. Zikir. Betul? Tak terhitung? Tak terhitung. Kemabuk dengan kecil, subhanallah. Ada yang besar. Kenapa tidak diambil? Nampak nih, berapa yang terlihat nih? Tapi kena nampak satrullah. Dimanapun kamu lihat wujud Allah, itu wujud Allah. Itu wujud Allah. Iya, itu yang zikir itu.
Kan rugi Bu ya. Ambil yang kecil rugi kali. Cuma sana. Dan itu ditempatkan pula cuma ada 20 menit 1 jam. Padahal setiap saat. Kenapa tidak ambil yang besar? Makanya kalau ibarat dunia zahir, tapi jangan, tidak ada maksud menyindir ya, tapi dunia zahir, ekonomi gitu. Kita bisnis jual apa namanya Bu? Entah jual bakwan, entah jual apa ya. Dijual sini. Orang yang menengok besar tidak jual bakwan, jual ruko tempat bakwan, jadi jualnya. Itu dia. Kita kontrak ruko, orang tu buat ruko, tanya. Itu yang besar memandangnya beda dengan yang kecil. Pandangannya seperti itu. Lain dapat dia ambil perumpamaan tadi Bu ya. Jadi boleh melihat yang kecil untuk nampak yang besar, tapi jangan berdiri yang kecil, tapi lihat yang kecil untuk mendapatkan yang besar. Maka bagaimana? Cintailah Muhammad insani untuk mendapat cinta Allah. Itu dia. Maka kul in kuntum tuhibbuni fattabi'uni yubib. Kalau kau mencintaiku, kau pasti cintai Allah. Itu kajian fikihnya. Sehingga kajian fikih itu dibuatlah ayat pengasihan, penunduk, ayat mahabbah oleh pemahaman ulama-ulama tafsir. Terciptalah namanya ilmu petunduk. Kan kecil itu ya, ilmu petunduk. Jadi kalau ada anak enggak laki-laki dah amal itu ni. Anak bujang enggak mau bini amal itu ni. Kemarin kalau kita telusuri ke belakang, penyebabnya karena kita tidak tahu yang bernama Allah. Allah itu hanya nama kebesaran. Di halaman 7 yang dibacakan tadi ya. Siapa itu Allah? Allah itu adalah Rabbani. Siapa Rabbani itu? Rupa. Itu yang memerintah, itu yang maha tahu. Jadi dia yang suruh pakai baju nih, bukan orang lain. Dia yang suruh pakai, dia yang suruh pergi ke mana ke, dia yang suruh semuanya. Dia yang menuntun kita kan. Makanya disebut Rabbani, yang menguasai. Enggak, kehendak dia, kehendak kita didulukan. Cobalah nanti mau ke sini besok, ibu kehendak ibu, mana yang kehendak kita, mana kehendak Rabbani. Pakai baju, tengok warna paling ancak. Bertanya enggak tuh? Berdialog enggak saat menengok warna tuh? Berdialog. Mana disuruh? Siapa yang nyuruh tuh? Kan dia yang suruh. Begitu tangan nak ngambil yang merah, siapa yang ngomong tuh? Itu yang wajib ketemu. Padahal lah bagosok bagus-bagus Bu, tapi Rabbaninya minta itu yang pakainya. Tapi aso bagosok Bu, kau lah siap tu gosok sebanyak aku. Ancak-ancak baru. Aku lah lama dipakai, tapi itu suruhnya. Gosok. Mana Allah, mana makhluk, mana insani, mana Rabbani, mana yang budak, mana yang hamba. Tahu situ. Itu yang belum tuntas. Makanya apa kita ya? Jadi kita harus ketemu, harus paham yang Allah itu. Maka disebut Allah itu yang bukan tulisannya, tapi sifat kebesaran itu. Apa sifat kebesaran? Dia masih di dalam. Terpaksa ayah mencari sate kau bau kau bengkinang nebunya. Itu dia. Bisa diperintahnya orang datuk berkumis. Ini alun zahir ada Bu. Itu disebut orang tua dulu. Dia belum lahir, tapi dia bisa memerintah.
Itulah Rabbani. Itulah yang disebut Allah. Jadi dia serupa, Bu. Kalau tidak serupa tidak mau. Maka disebut rupa kita yang batin. Dia yang minta seperti ini, maka inilah zahirnya. Baju ini. Karena dia. Bukan salah sebenarnya. Belum sampai pemahamannya di situ. Tidak ada yang salah, ada mudah. Kita asik yang di luar kemarin. Jadi kan mengukur yang zahir. Padahal durian yang enak tuh bukan yang besar dan tidak besar, bukan yang berduri tidak berduri, ya, bukan yang durian bangkinang dan tidak bangkinang, tapi rasanya yang paling enak. Rasa inilah, kajian rasa ini yang kurang selama ini. Kajian fikih aja, kajian luar. Ini udah besar, bagus nih. Asik lah namanya ilmu semiotik, ilmu tanda dapatan. Buat tasbih panjang-panjang, buat jubah mantap-mantap, panjang janggut. Yang dikhawatirkan panjang janggutnya tak sepanjang ilmunya, itu kacau. Jadi ulama dulu kalau lah berjanggut dia zuhud. Kadang wara, kena ilmunya. Jadi mau tak potong rambut je kalau ndak redonya patah-patah gunting. Kini janggut panjang, leher dipotong kawan. Nah, itu ya. Tapi bukan setiap yang telah menampakkan tanda itu ilmunya seperti belum tentu. Tapi ada juga yang telah sampai ilmunya dengan tandanya itu. Makanya ulama-ulama dulu terlihat zuhudnya. Kini banyak, Bu, ya banyak. Banyak berpenampilan zuhud tapi hatinya tamak. Bahkan kibir ya, itu bahaya. Lebih zalim ya. Lebih baik apa adanya. Cukup sampai situ dulu. Iyalah dulu ya. Iya. Jemput cewek walu. Baik, kita baru masuk halaman 11, tapi belum selesai. Tinggal sedikit lagi ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis-habisnya ya nanti lagi ya.